Kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Dedi selaku sebagai moderator kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mereview kembali tentang konsep coaching yang kita bahas pada sore hari ini, bahwa coaching adalah bentuk kemitraan bersama orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang kreatif dan saling berbagi. Nah, jadi pada proses coaching ini, yaitu seorang coach atau posisinya kita sebagai CGP itu fokusnya hanya perlu bertanya dan menggali ide dan pemikiran dari seorang coach itu, seorang coachnya, tanpa memberikan saran dan masukan kepada coach. Itu pemikiran yang saya pahami. Selanjutnya yang saya ingin bahas di sini adalah mengenai konsep Tirta sebagai model coachingnya. Jadi Tirta itu dikembangkan dari model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yang kita kenal dalam model di LMS itu GROW. Jadi GROW itu adalah kepanjangan dari goal, reality, optional, dan will. Jadi goal itu atau tujuan. Jadi seorang coach itu perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai, apa yang hendak dicapai seorang coach itu atau peserta didik kita dari pada saat kita pada sesi coachnya. Yang kedua adalah reality atau realita, hal-hal yang nyata, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach itu. Yang ketiga adalah option atau pilihan. Seorang coach mampu membuat seorang peserta didik atau coachnya itu dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang dinantikan atau yang dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat itu adalah will atau keinginan untuk maju. Jadi ada komitmen yang kita bangun dengan peserta didik kita atau kita sebut dengan coach kita dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Jadi model Tirta ini itu model yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Jadi model Tirta menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching itu melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Dengan model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolahnya dengan mudah. Selanjutnya mengenai Tirta, Tirta itu kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rancangan, aksi, dan tanggung jawab. Tirta ini dijelaskan secara umumnya itu biasanya ada dalam pemikiran coach itu sendiri, jadi dapat ditanyakan kepada seorang coachnya dalam tujuan umumnya, seperti beberapa hal yang dapat seorang coach rancang dalam pemikiran beberapa pertanyaan yang biasa kita berikan kepada coachnya itu ya, apa rencana pertemuannya ya ketika kita bertemu seorang murid kita. Jadi apa rencana pertemuan kita kali ini, tentang kita membuat apa tujuannya, terus apa tujuan dari pertemuan ini dan definisinya, tujuan akhir yang diketahui, dan kesimpulan yang akan dibuat oleh seorang coach itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap identifikasinya, yaitu mengenai kesempatan apa yang dimiliki sekarang. Misalnya dalam skala 1 sampai 0 nih, di mana misalnya kita tanyakan kepada siswa kita, di mana kamu dalam pencapaian tujuan. Misalnya pada kategori dia ini dalam peningkatan prestasinya, jadi kategorinya dia memiliki masalah dalam peningkatan prestasinya. Jadi kita menggali hal yang seperti itu. Selanjutnya pada rencana aksi, itu pertanyaan bisa ditanyakan itu mengenai apa rencana dalam mencapai tujuan, terus skala prioritas dan strateginya untuk hal itu. Selanjutnya mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab itu yaitu apa komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Praktek coaching model Tirta ini dapat dipraktikkan dalam situasi dan konteks lokal kelas dan sekolah. Saya dalam mengatasi kompleksitas permasalahan murid ataupun intern guru, tantangan utama saya adalah melakukan praktek coaching model Tirta ini, yaitu pada tahap identifikasi yang saya jelaskan tadi. Pada tahap identifikasi yang merupakan kunci keterampilan berkomunikasi seorang coach dalam memfasilitasi coachnya, kemampuannya itu bertanya. Itu kemampuan bertanya ini mempengaruhi kuat dan fokus pada kebutuhan seorang coach akan berdampak pada suksesnya pelaksanaan coaching. Jadi seorang coach
harus mampu mengajukan pertanyaan yang merefleksikan, mendengar yang aktif dan mengenal pandangan seorang coach itu sendiri, termasuk mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penemuan pemahaman, komitmen dan tindakan, misalnya tantangan terhadap asumsi dan tantangan terhadap asumsi dari coach itu sendiri. Seorang coach mengajukan pertanyaan terbuka yang menciptakan kejelasan, kemungkinan atau pembelajaran baru. Hal ini merupakan tantangan dalam coaching itu sendiri. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, Pak Dedi, karena mungkin saya sendiri, Lembu Ade, ndak ada ndak ada teman untuk saling berbagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ahmad, sarjana pendidikan, yang sudah mempresentasikan topik terkait dengan model Tirta dan pengembangan sikap dalam coaching. Bapak dan Ibu jika ingin menanggapi silakan raise hand di desktopnya, silakan. Bapak Tulus Arianto tadi sudah mungkin. Saya beri kesempatan sama yang lain dulu. Ibu Nur Fajri, halo. Ibu Eka Dian, Bapak Munawir Haris, Bapak Saludin. Ya, terima kasih Pak Dedi. Itu sangat luar biasa Pak Ahmad, itu luar biasa itu. Saya mendapatkan pencerahan tentang Tirta ini. Sedikit saya tambahkan, mohon maaf, ternyata Tirta itu terinspirasi dari sebuah terminologi tentang mengalirnya air ya. Jadi dari hulu ke hilir itu. Jadi coach itu adalah mempunyai tugas untuk mengeluarkan jika ada sumbatan-sumbatan yang menghambat aliran air itu, kita mengeluarkan sumbatan itu sehingga air itu mengalir dari hulu ke hilir dengan alami, dengan natural. Jadi saya tertarik bahwa tamsil dari coach itu adalah kita sebagai pamong yang mengeluarkan sumbatan-sumbatan tadi untuk potensi atau menstimulasi potensi yang ada pada murid kita sehingga dia bisa merumuskan apa yang menjadi arah dan tujuannya sendiri dengan kemampuan sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Oke. Silakan Bapak Ahmad. Terima kasih atas masukannya, baik Pak Dedi. Terima kasih atas masukannya dari Pak Salahuddin mengenai konsep dari Tirta yang sudah saya paparkan tadi. Ini beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana efektivitas dalam coaching itu sendiri yang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi. Itu beberapa hal yang biasa kita lakukan sebagai seorang coach. Itu yang pertama itu coach harus ramah kepada seorang coachnya gitu. Yang kedua itu coach juga harus menjelaskan mengenai tujuan dan materi coaching dengan baik. Nah, jadi apa yang ingin kita bicarakan pada pertemuan dengan seorang coach itu harus dijelaskan mengenai tujuannya. Terus yang pasti juga seorang coach juga harus mendengarkan coachnya juga dan bisa memahami perasaannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan seorang coach juga harus menunjukkan penghargaan kepada seorang coachnya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Pak Dedi.